Halo Brother Skuy, bertemu lagi bersama gua Mimin Skuy. Di video kali ini Mimin akan mencoba merangkum sebuah film yang berjudul Mousa. Jadi angka baiknya kita subtract dulu sebelum lanjut ke alur ceritanya, oke? Jika sudah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Skuy. Film ini diawali seorang remaja yang bernama Yahya. Ia seorang mahasiswa teknik yang pendiam dan juga brilian. Saat itu ia ketahuan oleh dosennya sedang mengobrol dengan teman sebangkunya ketika kelas sedang berjalan. Atas hal ini Yahya kemudian diminta untuk memecahkan persamaan yang saat itu sedang diajarkan di papan tulis. Dan sungguh mengejutkan, pemuda itu berhasil menyelesaikan persamaan tersebut dengan menggunakan metode baru yang bahkan belum pernah diajarkan di kelas. Yang tentunya hal ini membuat profesornya menjadi cukup jengkel. Terlebih setelah Yahya menawarkan diri untuk menjelaskan kepada sang profesor mengenai metodenya yang dianggap lebih cepat dan inovatif. ساعاتي ابوك بعتك هنا عشان Merasa direndahkan, sang profesor pun marah dan lantas mengusir Yahya dari dalam kelas. Selama perjalanan di lorong, Yahya tanpa sengaja bertabrakan dengan siswa lain yang kemudian karena kesal siswa itu mulai memukuli Yahya. Yahya sendiri tidak bisa melakukan banyak hal karena ia memiliki beberapa gangguan mental sehingga membuatnya kesulitan untuk berkomunikasi dengan baik. Beruntung teman kelasnya yang bernama Rika segera membantu Yahya untuk menyudahi keributan tersebut. Di sana juga ada gadis lain bernama Maryam yang sangat disukai oleh Yahya. Namun Yahya sama sekali tidak berani mengutarakan perasaannya. Di malam hari ketika membantu sang ayah untuk membuat jam, Yahya mulai bercerita tentang bagaimana dia dipukuli di sekolah, serta fakta bahwa gadis pujaannya melihat semua kejadian itu. Mendengar ini, sang ayah pun mencoba menghiburnya untuk membangkitkan kembali semangat Yahya. Tidak lama kemudian, seorang pria bernama Nasr mendatangi rumah mereka untuk menanyakan keberadaan istrinya, yang kemudian diketahui kalau istri Nasr dulunya bekerja kepada ayah Yahya. Namun karena Nasr selalu melecehkannya, ayah Yahya pun berusaha membantu perempuan itu untuk melarikan diri dari Nasr. Bahkan si ayah menolak untuk mengungkapkan keberadaannya saat ini, dan hanya mengatakan kalau istri Nasr telah kembali ke keluarganya. Kesal dengan pernyataan itu, Nasr pun menjadi marah dengan bergegas untuk pergi sembari mengancam kalau akan kembali lagi. Setelahnya, pasangan anak bapak ini memasuki sebuah pondok tua yang dulu sering mereka gunakan untuk menghabiskan waktu bersama. Dan dari pembicaraan mereka diketahui kalau seharusnya Yahya memiliki kakak laki-laki yang bernama Mousa. Namun sayangnya Mousa kemudian meninggal tepat setelah dia dilahirkan. Maka dari itu, untuk menghormati saudara laki-lakinya, Yahya kemudian memberikan nama Mousa kepada sebuah robot mungil yang baru saja ia kembangkan, di mana robot ini dilengkapi dengan perangkat canggih yang memungkinkan Yahya untuk mengendalikan robot tersebut dengan hanya melalui pikirannya. Sang ayah pun tentu terkejut dengan hal itu dan lantas menyarankan agar Yahya menjual robot tersebut ke toko mainan untuk bisa menghasilkan lebih banyak uang. Di saat yang sama, Maryam tiba-tiba muncul di sana untuk menanyakan keadaan Yahya. Namun Yahya hanya mengangguk lalu pergi tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian Maryam bercerita kepada ayah Yahya tentang bagaimana pertama kali mereka bertemu. Pada dasarnya Maryam meminjam earphone milik Yahya untuk pelatihan piano namun ketika dia ingin mengembalikannya, Maryam tidak dapat menemukan keberadaan Yahya. Bahkan teman-teman sekelasnya pun tidak ada yang mengenal serta mengetahui di mana Yahya tinggal, yang menandakan bahwa Yahya tidak memiliki banyak teman. Singkatnya, setelah Maryam pergi, Yahya mengungkapkan kepada sang ayah mengenai adanya pria lain yang lebih menarik darinya, yang selalu bersama dengan Maryam di sekolah. Mendengar hal ini, sang ayah pun menasehati pemuda itu dan memintanya untuk memberanikan diri berbicara dengan Maryam mengenai perasaannya. Di saat yang sama, tiba-tiba Nasr kembali bersama anak buahnya untuk memberi pelajaran kepada ayah Yahya, serta mencuri semua barang berharga yang ada di sana. Sementara itu, Yahya yang tidak memiliki keberanian untuk membela ayahnya hanya mampu bersembunyi di dapur sambil menggenggam sebuah pisau. Dan singkat dari kejadian itu, Nasr dan anak buahnya membakar ruangan serta meninggalkan sang ayah untuk mati terbakar di sana.
Setelah kematian ayahnya, Yahya mengalami depresi berat. Dia kemudian memutuskan untuk menjual rumah tersebut, lalu pindah ke pondok kecil, yang kini menjadi satu-satunya kenangan tentang ayahnya. Dia sangat sedih dan merasa bersalah karena tidak bisa melakukan apapun untuk berusaha menyelamatkan ayahnya. Terlebih lagi setelah pihak kepolisian memutuskan untuk membebaskan Nasr dari tuntutan akibat kurangnya bukti yang didapat. Pada satu momen, Yahya sempat mencoba untuk bunuh diri. Namun dia tidak melanjutkan keputusan impulsifnya setelah tiba-tiba dia mulai berhalusinasi mengenai keberadaan ayahnya yang mengatakan bahwa Yahya harus membalas kematiannya. Karena jika Nasr masih dibiarkan berkeliaran, bisa saja suatu saat pria itu membuat ulah yang sama dan menciptakan anak-anak yatim piatu lainnya. Berkat motivasi baru, inilah Yahya kemudian menggunakan uang hasil penjualan rumahnya untuk menciptakan robot Mousa yang jauh lebih besar dan teknologi yang jauh lebih canggih. Setelah menghabiskan waktu berhari-hari untuk membangun sebuah robot yang sangat kuat, Yahya segera membawa robot itu dan secara diam-diam mengikuti Nasr ke tempat persembunyiannya. Sampainya di sana, Yahya menunjukkan keberadaannya dan memancing anak buah Nasr untuk mengejarnya. Dia kemudian bersembunyi di sebuah ruangan dan mulai menunjukkan perangkat canggihnya untuk menghabisi anak buah Nasr. Setelah Nasr berhasil ditangkap, ia pun dimasukkan ke dalam mobil dengan pintu yang dilas untuk membuatnya tidak bisa melarikan diri. Dan berakhir Yahya mengembalikan mobil itu dan lantas membakar Nasr hidup-hidup di dalamnya. Tanpa disangka, semua kejadian ini ternyata disaksikan dan direkam oleh sang supir bajai. Dan karena orang tersebut tidak bersalah, Yahya lantas membiarkannya pergi. Yang pada akhirnya video yang direkam oleh pria itu tersebar dan dengan cepat menjadi trending di platform digital hingga ditonton ratusan juta kali. Bahkan berita televisi pun mulai berbicara tentang kekuatan luar biasa dari sebuah robot yang diketahui bernama Mousa ini. Tentu keberadaan robot pembunuh yang sedang berkeliaran membuat orang-orang mulai memiliki perspektif yang berbeda. Ada yang kagum, namun ada juga yang takut. Sehingga Kementerian Dalam Negeri lantas menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Dan untuk lebih bisa memahami karakteristik dari robot tersebut, mereka kemudian meminta bantuan dari seorang profesor mekatronik bernama Dr. Fares, yang tidak lain dan tidak bukan adalah dosen yang mengajar di Universitas Yahya. Dan karena kebetulan saat itu Dr. Fares sedang membutuhkan uang dalam jumlah besar untuk mengobati putranya yang sedang sakit. Dia pun segera menyetujui tawaran tersebut. Di sisi lain, Yahya menerima surat cetakan dari orang misterius yang mengklaim bahwa dirinya tahu kalau Yahya adalah orang yang telah menciptakan robot Mousa. Di saat yang sama, Rika mendatangi pondok untuk memberitahukan bahwa dia menemukan buku catatan milik Yahya yang dilengkapi dengan sketsa gambar robot Mousa. Dan hal itu membuat Rika yakin bahwa Yahya yang telah menciptakan robot itu. Dia berusaha meyakinkan Yahya kalau keberadaannya di sini adalah untuk membantunya. Sehingga dengan adanya pernyataan itu, pemuda tersebut pun menunjukkan keberadaan Mousa yang saat ini tersimpan di dalam ruangan bawah tanah. Setelah membicarakan semua hal, Rita lantas membawa Yahya ke sebuah garasi terbengkalai miliknya untuk membantu aksi Yahya selanjutnya. Diketahui kalau Yahya mendapatkan pesan tercetak dari seseorang teman pria yang dia kenal di Deep Web. Dan pria itu meminta Yahya untuk menghabisi sebuah kelompok kriminal yang selama ini telah menjual narkoba, senjata, serta organ manusia dari anak-anak yang diculik. Rika meyakinkan Yahya bahwa dengan keberadaan Mousa yang saat ini, mereka kemungkinan besar untuk bisa memberantas para penjahat dan mengubah keadaan dunia. Dia juga menyarankan Yahya untuk memberitahu hal ini kepada Maryam karena mungkin dengan begitu dia bisa memenangkan hatinya. Singkat cerita, Yahya bersama Rika membentuk sebuah tim dan mendatangi lokasi persembunyian kelompok kriminal yang sebelumnya ditunjukkan oleh seorang pria misterius dari Deep Web.
Dalam penyerangan ini, Yahya sempat dibuat kesal setelah para penjahat itu berhasil beberapa kali menjatuhkan Mousa menggunakan ledakan bahan bakar serta bom. Meski begitu, pada akhirnya Mousa bisa bangkit kembali untuk menghabisi semua penjahat dan melepaskan tawanan anak-anak di sana. Segera insiden tersebut diketahui oleh publik dan membuat Mousa menjadi semakin terkenal setelah sebuah berita televisi menyampaikan detail kejadian mengenai Mousa yang telah membunuh 20 kriminal berbahaya. Ketika para polisi tiba di tempat kejadian perkara, Pares menemukan sepotong logam yang tidak sengaja terlepas dari Mousa akibat ledakan yang diterima. Hal ini segera membuat Pares menyadari kalau sebenarnya robot itu dikendalikan oleh seseorang dari jarak jauh. Di sisi lain, Yahya mulai mengajari Rika tentang bagaimana cara mengendalikan Mousa. Selanjutnya, mereka terus menjatuhkan kelompok-kelompok kriminal lain dan menyelamatkan lebih banyak orang dari ancaman bahaya. Tindakan ini membuat Mousa semakin mendapatkan peningkatan popularitas dan mulai disukai banyak orang dari hari ke hari. Hingga sampai pada suatu saat, Rika dengan sengaja membawa Maryam ke tempat persembunyian mereka dengan harapan agar Yahya bisa semakin dekat dengan Maryam. Sayangnya Maryam yang akhirnya menyadari kalau Yahya lah orang yang berada di balik robot Mousa, lantas menjadi semakin marah. Sebab Maryam percaya bahwa yang dilakukan oleh Yahya selama ini adalah tindakan yang salah, karena pada dasarnya Yahya bisa saja menjadi seorang pahlawan tanpa harus bersembunyi di balik sebuah robot. Ungkapan itu tentu membuat Yahya merasa sedih, namun Rika segera mendekatinya untuk membuat Yahya kembali bersemangat. Berikutnya, Rika mengatakan kalau mereka harus segera menyembunyikan Mousa di tempat yang aman karena sekarang mereka tidak bisa lagi mempercayai Maryam. Yang mana dugaan itu pun kemudian terbukti. Beberapa waktu kemudian sekelompok polisi mendatangi tempat tersebut untuk mencari keberadaan Mousa. Dan meski mereka tidak bisa menemukan robot di sana, namun para polisi itu tetap membawa Yahya ke kantor untuk dilakukan interogasi, dan beruntung karena tidak adanya bukti yang memberatkan, Yahya pun akhirnya dibebaskan. Sementara itu, Dr. Pares yang mendapati bahwa penyakit anaknya menjadi semakin buruk, lantas bertindak lebih agresif pada penyelidikannya karena dia yakin orang yang berada di belakang robot Mousa. Untuk itu dia kemudian pergi menemui seorang pengusaha kaya raya bernama Samir yang merupakan ayah kandung dari Maryam. Di mana ternyata selama ini Samir diam-diam mengikuti pergerakan polisi untuk melakukan penyelidikan kepada robot Mousa. Di sana Dr. Pares memberikan penawaran di mana jika Samir bersedia untuk bekerja sama, maka nantinya dia akan menyerahkan Mousa agar perusahaan Samir bisa mempelajari serta menjual robot itu ke pasar. Dan sebagai gantinya, Pares meminta sejumlah besar uang untuk digunakan mengobati putranya. Singkat cerita, kedua pihak setuju. Pares menyewa jasa dari beberapa orang untuk melakukan skenario pembajakan di dalam sebuah kereta yang sedang berjalan. Salah satunya merekam aksi teroris itu untuk kemudian disiarkan di publik demi memancing kedatangan Mousa, yang pada akhirnya tepat setelah berita aksi teroris ini mulai menyebar di media televisi. Yahya yang tidak menaruh rasa curiga sedikit pun lantas segera membawa Mousa ke TKP bersama dengan Rika. Akan tetapi ketika Yahya sedang sibuk mengendalikan Mousa untuk menangani kasus pembajakan ini, Dr. Pares melancarkan rencana lain dengan secara diam-diam menculik Maryam tanpa memberitahu Samir. Karena dia yakin kalau gadis ini adalah titik lemah dari Yahya. Dalam prosesnya, para pembajak juga menggunakan sebuah alat pengacau sinyal yang membuat koneksi Yahya pada Mousa sempat terputus. Dan momen ini segera dimanfaatkan oleh para pembajak untuk berusaha memotong lengan robot tersebut menggunakan gergaji mesin. Beruntung saat itu ada seorang remaja di dalam gerbong kereta yang berusaha merebut alat pelacak signal dari tangan para pembajak. Yang mana hal ini pun membuat Yahya berhasil terhubung kembali dengan Mousa untuk berusaha melawan para penjahat serta membantu para penumpang untuk berpindah dari satu gerbong ke gerbong lainnya. Sesampainya mereka di tempat persembunyian, Yahya mendapati sebuah kaset berisi rekaman mengenai penculikan yang dilakukan pada Maryam. Dan meski Yahya sangat khawatir dengan hal ini, namun Rika segera
mengatakan bahwa mungkin ini adalah sebuah jebakan. Untuk itu keduanya lantas pergi menemui ayah Maryam demi meminta bantuan, dan tentu ini membuat Samir terkejut karena gadis yang diculik oleh Fares adalah putrinya sendiri. Dengan marah, Samir lantas menghubungi Fares. Namun dalam percakapan itu, Fares justru memberikan batas waktu 24 jam kepada Yahya untuk segera menemuinya dan menyerahkan robot Musa kepadanya. Atau kalau tidak, maka Maryam akan dibunuh. Singkatnya, dengan bantuan temannya yang ada di web, Yahya berhasil melacak lokasi keberadaan Dr. Fares dan segera pergi ke sana sendirian tanpa membawa Musa serta Rika. Namun sebelum itu Yahya lebih dulu memposting sebuah video online untuk mengungkapkan seluruh kebenaran mengenai dirinya, serta memberitahukan koordinat lokasi kepada para polisi, tempat di mana dia menyembunyikan robot Musa. Segera para polisi pun bergerak cepat untuk menuju ke tempat yang dimaksud. Akan tetapi sesampainya di lokasi ternyata Yahya telah memasang bom waktu pada Musa yang kemudian meledak tepat ketika polisi sampai di sana. Kabar mengenai hancurnya robot Musa ini sampai ke telinga Dr. Fares yang saat itu sedang menahan Yahya di ruangannya. Kesempatan ini kemudian digunakan oleh Yahya untuk membuat sebuah penawaran di mana jika Dr. Fares melepaskan Maryam, maka dia bersedia untuk menggambar kembali seluruh rancangan robot Musa. Yang kemudian tawaran itu pun segera disetujui oleh Dr. Fares. Namun ketika Maryam dibebaskan dan masuk ke dalam mobil, Yahya justru bangkit dari meja dan lantas mengambil sebuah obat dari dalam sepatu serta menutupi hidungnya menggunakan bajunya. Bersama dengan itu datanglah sebuah mobil lain yang menyebarkan asap di sekitar area yang seketika itu membuat seluruh anak buah Dr. Fares yang sedang berjaga di luar satu persatu mulai tidak sadarkan diri. Sementara Dr. Fares sendiri berhasil menyelamatkan diri dengan secepatnya pergi dari dalam bangunan, di mana ternyata mobil tersebut adalah kelompok dari teman Yahya yang berasal dari Deep Web. Kelompok itu pun kemudian mematikan lampu serta menanam beberapa bom pada setiap sudut bangunan. Bersama dengan ini Yahya menghubungi Rika untuk memintanya membawa Maryam pergi secepatnya. Yahya juga sempat menyatakan perasaannya kepada Maryam tepat sebelum gedung tersebut meledak. Rika dan Maryam mengira kalau Yahya mati dalam ledakan itu. Namun ternyata teman Yahya yang berasal dari Deep Web menemukannya masih dalam keadaan hidup. Sementara itu di lokasi ledakan robot Musa, seorang pria misterius lainnya menemukan potongan logam yang berasal dari tubuh robot Musa. Dan film pun tamat. Oke brother, jadi itu rangkumannya. Sorry and be happy ya guys. Ngomongnya agak balelol ya guys ya, kebanyakan main slot soalnya guys ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika suka ya guys ya. Oke, selamat bertemu kembali di lain waktu. Bye bye.